Good morning everyone, my name is Wong Mei Fang. Today I want to interpret 3 videos. The first is what is a nation, and the second is about syntax. The third is what is a coronavirus. Let's watch to the video. What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to formally Secara define the formal, nation upaya untuk as a political mendefinisikan concept dates bangsa back to sebagai sebuah konsep 1882 when politik French dimulai pada philosopher and tahun historian Ernest 1882 Renard ketika seorang published his filsuf seminal dan essay sejarawan titled Prancis What Ernest is a Renan Nation? menerbitkan artikel berjudul In Apa this itu essay, bangsa? Renard Dalam defines the artikel nation ini, Renan as a mendefinisikan large-scale bangsa solidarity sebagai constituted by the solidaritas feeling of berskala besar yang sacrifices dibentuk that oleh one made in pengorbanan the past perasaan and of those yang that one is dilakukan di masa separated to lalu make dan in di the masa yang future. akan datang. This Dalam explains hal why ini, Renard Renan believes that if menjelaskan we bahwa are to dia imagine the percaya nation as jika ingin good and dianggap worthy of sebagai bangsa continuous yang baik dan sacrifice, layak terus we must berkorban, realize kita harus that it sadar bahwa necessarily untuk entails a melupakannya itu process butuh of proses. forgetting. This is Hal ini because, karena for upaya untuk Renard, mendapatkan the efforts to persatuan obtain nasional, national baik atas unity, nama either in nasionalisme the name of sipil atau civic or etnis, ethnic tidak terlepas nationalism, dari involve kekerasan acts dan of kemudian violence harus and subsequent dilupakan. forgetting. Based on the initial Berdasarkan conception atas of a nation pengertian developed bangsa by yang Renard, dikembangkan oleh scholars Renard, have come up telah with a more muncul formal definisi yang definition lebih of a nation, formal daripada namely, sarjana a tentang community bangsa, of people yaitu formed on the sebuah basis of a komunitas combination of masyarakat shared yang features such as terbentuk atas language, dasar kombinasi history, fitur ethnicity, bersama seperti culture, bahasa, and territory. sejarah, etnisitas, budaya, dan Put wilayah. differently, a nation is Dengan the kata collective lain, identity sebuah of a group bangsa of people adalah understood identitas as defined kolektif by dari language, sekelompok yang akan history, dipahami ethnicity, sebagaimana culture, and didefinisikan oleh territory. bahasa, sejarah, etnis, And for budaya, this dan wilayah. reason, a nation is generally more Karena overtly alasan ini, political than an umumnya ethnic sebuah group. bangsa lebih bersifat In politis fact, daripada many scholars kelompok considered it as a etnis. fully Bahkan mobilized banyak or sarjana institutionalized menganggapnya ethnic sebagai group. kelompok etnis yang sepenuhnya dimobilisasi. Later on, the famous political Kemudian, scientist ilmuwan Benedict politik Anderson terkenal views the Benedict nation Anderson as an memandang imagined bahwa community. bangsa sebagai sebuah komunitas. For Anderson, the Bagi nation is Anderson, an bangsa imagined adalah political sebuah community bayangan that is komunitas culturally imagined politik as yang both secara inherently budaya limited and dibayangkan sovereign. sebagai sesuatu yang secara inheren terbatas. As we can see, there are four Seperti yang key kita elements lihat, in this ada 4 definition. elemen kunci dalam definisi ini. First, Pertama, the nation is bangsa imagined dibayangkan simply because karena members of anggota any dari suatu particular bangsa nation tertentu will never tidak meet akan most of pernah their fellow bertemu dengan members, sebagian yet in besar the minds anggota of each lain. lives the Namun image of dalam their bentuk communion. masing-masing meninggalkan citra Second, persekutuan the mereka. nation is imagined as Kedua, limited bangsa because it has dibayangkan finite, sebagai yet sesuatu yang sometimes terbatas elastic, karena boundaries memiliki beyond which other batas-batas yang nations lie. terbatas, namun terkadang fleksibel. Third, the Ketiga, nation is bangsa imagined as dibayangkan sovereign sebagai because berdaulat the karena concept of the konsep nation bangsa itself itu was sendiri born in an lahir age pada when zaman the ketika Enlightenment and pencerahan Revolution dan were revolusi destroying the menghancurkan legitimacy of the divinely legitimasi ordained dunia dinasti yang hierarchical diatur dynastic realm. secara ilahi dan hierarkis. Finally, the nation is Kemudian, imagined as a bangsa community dibayangkan because, sebagai regardless sebuah of the actual komunitas inequality karena and terlepas exploitation dari that may prevail within ketidaksetaraan dan each, the eksploitasi nation is yang conceived mungkin as a deep, terjadi di dalamnya. horizontal comradeship. Bangsa dipahami sebagai persaudaraan horizontal yang mendalam. Sintaksis adalah aturan dalam bahasa yang membentuk urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam bahasa apapun. Setiap bahasa memiliki sintaksis tertentu yang memberitahu pembicara dan pendengar di mana bagian kalimat muncul lebih dulu membantu pemahaman apa yang dikatakan. Ini merupakan pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis, sehingga kalimat dapat dimengerti dan koheren. Hati-hati untuk tidak mencampur adukkan sintaksis atau semantik dengan diksi. Keduanya merupakan kekuatan dalam pembentukan kalimat. Mari kita uraikan definisi ini. Sintaksis, seperti yang baru disebutkan, adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksud untuk menyampaikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Kita akan fokus pada sintaksis di video ini. Dalam bahasa Inggris, ada susunan kata yang sudah diatur sebagian besar jenis kalimatnya. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu, kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO, subjek, kata kerja, objek. Contoh, anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini memiliki subjek anak laki-laki. Kata kerjanya melihat. Objeknya di luar. Gambaran ini merupakan pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk membuat struktur kalimat. Anda mungkin jarang menemukan pohon sintaksis, tapi
tahu bagaimana menggambarnya akan berguna dan membantu Anda memahami struktur kalimat. Dalam skema, Anda bisa melihat bahwa kalimat dibagi menjadi beberapa bagian: kata kerja, kata benda, kata sanjang, kata depan. Setelah langkah ini, kata-kata tersebut dikelompokkan untuk menentukan bagian mana dari kalimat tersebut yang merupakan frasa kata benda. Faktanya, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memiliki susunan kata yang bervariasi dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh, kucing adalah subjek, kata kerjanya adalah duduk. Gambar kedua ini adalah cara lain untuk menuliskan sintaksis. Kalimat dalam diagram, the dog loved the girl. Contoh kalimat itu dibagi menjadi artikel, kata benda, kata kerja, frasa kata benda, dan frasa kata kerja. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah anjing. Kata kerjanya adalah dicintai dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, pohon sintaksis bukan untuk menakutkan, tetapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. Kegunaan tambahan dari pohon sintaksis adalah setiap susunan kata yang berbeda yang digunakan dalam sebuah kalimat dapat diterjemahkan. Misalnya, jika Anda mendengar sebuah kalimat dalam bahasa asing mengikuti susunan SVO atau variasi lainnya dengan membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut membantu Anda menempatkan kata-kata dalam susunan SVO. 1. Sintaksis adalah struktur kalimat. Kedua, diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata-kata yang digunakan. 4. Pohon sintaksis adalah grafik yang rapi untuk struktur kalimat dan memahami susunan kata dan bagaimana fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam tutorial sintaksis ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan kunjungi saluran kami. Terima kasih. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan memburu sumber virus baru yang mematikan melalui gunung tertinggi dan gua yang paling terpencil di Cina. Mereka akhirnya menemukannya di sini, di dalam gua kelelawar Sito. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut yang parah atau SARS pada tahun 2003. Coronavirus adalah kelompok virus yang berduri seperti paku-paku protein kecil terlihat seperti mahkota dalam bahasa Latin. Diketahui ada ratusan virus corona. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 coronavirus pada manusia, 4 diantaranya menyebabkan pilek, infeksi ringan yang menular ke hidung dan tenggorokan. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh, yang menyebabkan COVID-19, memiliki ciri khas menyebar dengan mudah, tetapi berdampak parah pada paru-paru. Ketika orang terinfeksi batuk, tetesan mengandung virus akan menyembur keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan tersebut masuk ke hidung. Virus corona terutama menular di ruang tertutup, di mana orang saling berdekatan. Cuaca dingin membuat seluruhnya halus tidak mengering, sehingga memungkinkan virus bertahan lebih lama. Namun sinar matahari dapat merusaknya. Perbedaan musim ini menjadi hal yang menetap bagi virus yang sudah ada. Namun karena belum ada yang kebal terhadap virus, virus memiliki banyak imun potensi sehingga tidak membutuhkan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, lonjakan protein tertanam di dalam sel dan menyatu dengannya sehingga memungkinkan virus membajak sel inang, mereplikasi gennya. Virus corona menyimpan gen mereka pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA.
Virus RNA cenderung lebih kecil, dengan gen yang lebih sedikit. Berarti mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme, sehingga virus DNA memilikinya. Jadi ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan akan terjadi kesalahan disebut mutasi. Banyaknya mutasi tidak bermanfaat, bahkan merusak. Tetapi beberapa di antara membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu. Seperti spesies inang, epidemi sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Setelah berada di dalam tubuh manusia, virus ini masih bermutasi, dan biasanya tidak menimbulkan virus baru, tetapi menimbulkan variasi baru. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini merupakan salah satu yang terbesar memiliki gen paling banyak. Hal ini membuat lebih banyak kesempatan mutasi berbahaya. Untuk mengatasi virus ini, resiko virus corona memiliki fitur unik. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat. Meskipun hal ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda menjanjikan untuk dihancurkan. Setelah terinfeksi, sistem kekebalan tubuh kita akan mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika kuman tersebut menginfeksi kita, sehingga tidak membuat kita sakit lagi. Tetapi mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh. Mutasi juga dapat membuat virus dan vaksin menjadi kurang efektif. Itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi dengan cepat sehingga jenis baru terus bermunculan. Laju mutasi virus corona lebih lambat. Berarti sistem tubuh kita obatan vaksin mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, dan karenanya melindungi kita dengan lebih baik. Namun kita tidak tahu berapa lama tubuh kita kebal terhadap virus corona. Tidak pernah ada pengobatan atau vaksin disetujui untuk virus corona. Kami belum fokus pada pengobatan untuk kasus pilek. Dan meskipun ilmuwan mengembangkan pengobatan untuk SARS, MERS, epidemi berakhir sebelum pengobatan menyelesaikan uji klinis. Ketika kita terus menambah habitat hewan lain, beberapa ilmu mengatakan virus corona baru yang berpindah ke manusia tidak dapat dihindari. Tapi jika kita menyelidiki hal-hal yang diketahui, hal tersebut tidak akan menghancurkan. But what about their graduation ceremonies? Learn more about TED's global campaign to celebrate and elevate the hopes and ideas of an entire generation. Get involved at TED.com/graduation.